Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan membawakan materi tugas video digital mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni SOS MSI dengan tema video edukasi tentang golput. Golput adalah hak suara. Mengapa? Pertama, pilihan untuk tidak memilih adalah bentuk pemborosan terhadap anggaran belanja negara. Kedua, legitimasi kekuasaan calon terpilih tidak mewakili aspirasi rakyat. Dalam arti, legitimasi uji materi dan uji publik calon terpilih tidak valid dan bisa memunculkan pembangkangan sipil di kemudian hari. Ketiga, golput adalah bentuk keluhan terhadap keadaan yang ada. Golput membuat kita nakal terhadap demokrasi. Dalam arti demokrasi tidak rusak dan tidak juga diperbaiki dengan adanya golput. Artinya, keberadaan golput adalah fenomena tawar-menawar harga demokrasi dan ini merupakan bagian dari hak politik. Contoh, keberadaan golput dipakai sebagai tekanan untuk memunculkan peraturan calon independen, baik gubernur, bupati, wali kota, presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Baik, terima kasih. Di sini saya Feni akan menjelaskan tentang makna golput. Golput juga bisa diartikan sebagai protes atau penolakan terhadap mekanisme dan sistem yang sedang berjalan. Dan hendaknya harus kita sikapi dengan etika dan moral sebagai hal yang positif terhadap masalah-masalah yang sifatnya struktural, substansi, dan prosedural sebagai sebuah gerakan moral politik. Artinya, partai politik dalam mengusung calon harusnya memberi ruang kepada masyarakat pemilih dalam merumuskan kepentingan dan konfirmasi kepada pendukung dalam mengusulkan calon dalam kontestasi politik. Jika tidak, tingginya angka golput menjadi pekerjaan rumah bagi partai-partai politik di Indonesia untuk secepatnya kembali memikirkan formulasi agar konstituennya bisa kembali pulang kandang dan merapat. Nah, ada juga beberapa hal yang perlu dicermati pada fenomena golput. Yang pertama adalah golput mampu menyeruak menjadi basis atas ketidakpercayaan pada kader parpol atau partai politik. Kedua, golput mencoba diakui sebagai sebuah peradaban semacam ideologi hak asasi manusia atau HAM dengan alasan kapok karena parpol yang ada dianggap tidak humble dan melanggar janjinya. Dan yang ketiga, persoalan ekonomi masyarakat lebih mengutamakan adanya pendapatan dan pekerjaan. Keempat, alasan teknis yaitu proses pendaftaran pemilih yang masih belum tertib dan banyak manipulasi data pemilih. Demikian penjelasan mengenai golput. Fenomena tingginya angka golput dan kecenderungan yang terus meningkat pada era reformasi ini lebih menunjukkan meluasnya apatisme rakyat terhadap proses rekrutmen pemilihan pemimpin di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Apatisme ini muncul karena sudah berkali-kali dikecewakan pada pemilu maupun pilgub atau pilkada. Pergantian person pemimpin ternyata sama sekali tidak membawa perubahan-perbaikan. Bagi rakyat kemudian muncul kesimpulan yang merata bahwa siapa saja yang memimpin tidak ada bedanya. Fenomena golput merupakan reaksi dan pembangkangan sipil dari rakyat karena karya demokrasi kita yang lebih bersifat prosedural daripada hasil kesejahteraan rakyat sebagai substansi yang diperjuangkannya. Fenomena golput yang berkembang akhir-akhir ini dalam masyarakat kita merupakan reaksi yang bersifat etis, moral, dan politik terhadap fenomena kehidupan bangsa yang sifat kontradiktif dan melawan martabat luhur kemanusiaan. Selanjutnya, pada pemilu legislatif dan presiden di tahun 2019, diprediksi bahwa
Masyarakat Kota Tanjung Pinang yang memilih golongan putih atau yang biasa kita kenal dengan golput mencapai angka 30 hingga 40% dari jumlah pemilihnya. Angka tersebut diperoleh berdasarkan acuan pada pemilihan kepala daerah di tahun sebelumnya, yang mana pemilih golongan putih atau golput pada tahun itu mencapai sekitar kisaran 40% dari jumlah daftar pemilih. Dari jumlah angka tersebut, terdapat adanya beberapa faktor yang mempengaruhi angka golongan putih atau golput yang cukup tinggi di Kota Tanjung Pinang. Mulai dari pemilih yang sedang tidak berada di tempat, hingga pemilih yang tidak mempunyai pilihan sama sekali. Akan tetapi, tidak semua dari angka tersebut yang tidak menggunakan hak suaranya. Namun, ada juga memang beberapa yang pada saat hari H pencoblosan sedang tidak berada di tempat saat itu. Selanjutnya, apakah golongan putih ini dapat dicegah? Dan bagaimana sih cara untuk mencegah golongan putih tersebut? Golongan putih tentu saja dapat dicegah, meskipun tidak mudah, namun golongan putih bisa diatasi dengan ditekan oleh berbagai cara. Di antaranya adalah melalui yang pertama, melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan membahas mengenai pentingnya untuk menyumbangkan suara saat pemilihan umum berlangsung. Yang kedua, perlunya langkah dari partai politik untuk benar-benar memilih calon pemimpin yang berintegritas, kredibel, dan memiliki kualitas serta kapasitas yang sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu, ada cara untuk mengatasi golongan putih yang dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi yang dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan demokrasi sendiri merupakan sebuah upaya atau sarana untuk menumbuh kembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan demokratis. Pendidikan demokrasi juga memiliki tujuan untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat berpikir kritis dalam bertindak demokratis, melalui aktivitas demokrasi dan menanamkan kesadaran kepada generasi muda bahwa demokrasi merupakan bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak warga masyarakat. Juga mengajarkan kita untuk dapat berpikir kritis dalam memilih calon pemimpin yang tepat, sehingga generasi muda tidak bimbang dan awam mengenai praktik demokrasi ini. Masyarakat, khususnya generasi muda, juga menjadi sadar dan tidak buta akan informasi mengenai pemilihan umum. Namun, hal itu tentunya kembali lagi kepada diri pribadi masing-masing. Apakah akan mau untuk menerapkan serta mengimplementasikannya atau tidak? Semua tergantung kepada pilihan. Karena pada dasarnya, kesadaran dari masyarakat, terutama pada generasi muda inilah yang nantinya akan dapat membantu untuk mengurangi angka golongan putih atau golput dalam setiap pelaksanaan pemilu. Suara teman-teman akan sangat dibutuhkan dalam pemilihan untuk kebaikan di masa mendatang. Untuk itu, mari bersama-sama mengurangi angka golput pada saat pemilu, pilkada, dan pemilihan-pemilihan yang lain. Sekian pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan dengan tema edukasi tentang golput. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.